Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang di hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam, melanjutkan koreksinya hari Senin ke harga 5.975. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, ISAT didistribusi ya. Nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya ISAT ini bisa dibilang gagal breakout area resisten 6.450. Ini kan ada resisten minor yang digagal breakoutnya. Nah, kan terlihat. Jadi wajar kalau dia lanjut koreksi dan melanjutkan penurunan. Karena setelah dia breakout, gagal, dia kemudian membuat candle bearish engulfing. Jadi sekarang ISAT sudah di area support lagi. Apakah mampu mantul? Ya mungkin-mungkin aja. Dan kalaupun yang mau coba spekulasi buy, ya tinggal kalau dia tutup di bawah 5.900 cut loss, itu aja. Target profit pertama menutup gapnya dulu nih di 6.280 dan ke 6.400 sampai 6.500. Jadi ke sini arah untuk pergerakan ISAT. ISAT ini kan sideways dari Juli. Jadi sudah sebulan setengah dia sideways. Ya dia tektokan aja di sini. Ini kesempatan yang belum punya, beli lagi di bawah. Nanti kalau dia naik, jual di resisten. Kalau dia turun lebih dalam ya cut loss. Karena kalau dia jebol 5.900, arahnya bisa sampai 5.400 ke EMA 200-nya ini. Jadi seperti itu, dan perlu hati-hati karena ISAT sudah membentuk higher low baru di 6.500. Ini bisa aja nanti dia downtrend ya, jadi perlu hati-hati nih. Yang penting dia nggak jebol 5.900. Ini kan bisa terbentuk nanti pola ascending triangle, dan kalau dia breakdown siap-siap ke 5.400. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kesempatan ini kalau yang mau cobaan ya berharap aja dari bond, dan harus disiplin cut loss. Trading jangan nggak pakai cut loss. Boleh nggak pakai cut loss, tapi harus siap rugi waktu. Jadi seperti itu. Jadi ya setiap strategi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang mana cocok aja dipakai. Tapi kalau saya sebagai trader ya saya akan tetap minimalisir resiko. Karena untuk peluang mendapatkan cuan di tempat lain itu bisa ada, daripada hot saham yang terus turun, duitnya nggak bergerak. Walaupun memang masih cuman di atas gambaran aja floating lossnya sebelum direalisasi ya. Beda cerita yang sudah direalisasi ya sudah berkurang saldo RDN-nya. Jadi seperti itu. Untuk ISAT ya semoga ada rebound besok dan hari Jumat. Yang penting bertahan di atas supportnya ini. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang harinya naiknya cukup bagus ke harga 2.680, naik 3,47%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Excel diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya seperti gambaran saya ini, dia ini lagi membentuk web 3. Ya, memang nggak langsung naik, langsung berapa candle. Dia sering membuat area base. Teknikalnya memang seperti itu. Ini base ya. Terus dia membuat base lagi di sini. Terus dia membuat base lagi di sini. Nih. Kuncinya 2.800 kalau dilewati siap-siap rally. Dan dia mematakan tren line downtrendnya, lanjut bisa 3.200 terdekat dan bahkan 3.600. Jadi ini sangat menarik untuk Excel ya. Seperti yang saya bilang juga hot aja, selama Excel ini nggak jebol 2.400 ya aman. Dan semoga minggu ini atau minggu depan dia mampu breakout 2.800. Indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi harusnya peluangnya Excel lanjut minggu ini, semoga bisa tutup di atas 2.800. Seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang hari ini ditutup naik 2,39% ke harga 3.420. Kalau dilihat transaksi asing, net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga TLKM diakumulasi oleh hampir 10 broker asing. JT, CS, KZ, BK, RX, AK, YU ya. Jadi didominasi broker asing. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, kalau dengan kondisi seperti ini harusnya uptrend karena Telkom juga sudah membentuk lower high baru di 3200 dan dia juga membentuk higher high baru. Jadi ini kondisinya uptrend ya. Target Telkom 3500. Jadi Telkom aman, dan kalau mau lebih aman ya harus confirm breakout 3500. Kalau confirm breakout di atas, siap-siap rally lagi. Telkom bisa menutup gapnya dulu aja di 3730 dan ke 4000. Jadi cukup menarik juga Telkom walaupun dia sempat membentuk lower low baru di 3000. Ini kan lower low pertamanya tuh di 3150 dan membentuk, tapi kemudian dia mantul. Ya ini masih bisa dibilang downtrend ya. Kalau view lainnya bisa seperti ini. Nah, jadi kuncinya kalau dia mematahkan tren 3500 rally untuk Telkom. Jadi seperti itu. Untuk Telkom yang pegang dari daerah 3000 ya tetap hold aja. Telkom aman selama di atas 3300. Kalau dia turun dari 3300, kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah di bawah 3300, profit taking dulu aja ya. Tapi harusnya Telkom nggak turun lebih dari 3300. Kalaupun dia sideways di area ini 3300 support dan resisten 3500. Jadi dia sekitar 200 poin untuk pergerakan sideways-nya atau konsolidasi. Jadi seperti itu. Untuk Telkom peluang besok masih bisa lanjut atau nanti dia tes dulu. Oh, ini dia udah breakout ya. Sebelumnya kan di sini salah gambar saya ya. Sebelumnya di sini terus tarik sini kan. Nah, ini kan dia udah breakout nih. Jadi harusnya bisa uji resisten 3500. Seperti itu. Untuk TLKM kita langsung saja ke saham keempat. Ada friend yang hari ini ditutup ARB ke harga 122. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya friend didistribusi tapi ditampung oleh broker asingnya, tapi yang distribusi juga cukup besar nih, 3 juta, 2 juta. Yang nampung tipis-tipis. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, friend ya ada peluang bisa ke 112 lagi. Ini cukup dalam ya. Walaupun mungkin ada pantulan besok. Ya kalau besok dia ARB lagi, coba aja. Tapi ini disclaimer on dan ini risknya sangat besar ya. Nih, jadi kalau besok dikasih ke 114 atau 115, coba aja spekulasi buy dengan resiko jebol 112 cut loss. Nggak usah mikir panjang, jebol cut loss. Tapi keesokan harinya ya, mungkin hari Jumat. Kalau besok di ARB ya hari Jumat mungkin baru ke situ. Karena kalau ke 112 itu dia harus turun sekitar 7,83%. Jadi lewat ARB-nya yang hari Jumatnya dia bisa lanjut. Kalau memang mau mempertahankan 112 harusnya ada pantulan oleh trend besok ya. Jadi lihat besok, coba aja kalau dapat buy on weakness. Tapi trading plan-nya ya disesuaikan. Kalau bisa profitnya jangan terlalu besar, 3% aja udah jual. Karena resikonya lebih besar. Tapi kalau Bapak Ibu bisa pasang trailing stop ya juga bisa dijaga dengan trailing stop. Tapi biasanya juga akan ke trigger karena volatile ya. Trend ini naik turunnya bisa signifikan. Jadi yang pasang trailing stop biasanya ke trigger juga. Jadi seperti itu ya. Untuk trend bisa dibilang sudah kembali downtrend. Memang arahnya masih terlihat uptrend, tapi kan ini udah terlihat swing low-nya terlalu jauh. Yang seharusnya swing low-nya itu ya di 135, ini harus mantul. Tapi kan ini baru 2 candle. Kalau dia minggu ini 2 hari ke depan kembali ke 134, aman. Tapi kalau dia tutup di bawah 120, resikonya ke 112. Jadi seperti itu. Untuk trend ya lihat besok lah. Kalau mau coba buy on weakness bisa kira-kira ya. Tapi tetap gak ada jaminan juga buy on weakness dia mantul dan bisa aja dibawa turun lebih dalam. Ya tergantung masing-masing bagaimana menyikapinya. Untuk trend yang sudah punya dari atas, bagaimana view-nya untuk jangka menengah sampai jangka setahun ke depan. Ada yang bilang ya trend ini mulai membaik. Ya tunggu aja. Tapi kalau untuk yang trading
ya harusnya sudah punya trading plan untuk di mana titik cut loss. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 157, ini udah lumayan kan dalamnya. Sampai harga sekarang udah 22%. Untuk balik ke atas itu perlu waktu. Nggak mungkin dia langsung naik 3-4 candle langsung ke atas. Mungkin dia akan sideways dulu baru naik. Bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk friend. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Era yang hari ini ditutup auto reject bawah juga ke harga 595. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era juga sudah mulai nggak menarik. Kalau mau coba spekulasi buy di bawah sekalian di 575. Jadi besok nawar lagi aja kalau dikasih. Tapi kalau dilihat dengan kondisi volume yang semakin besar saat koreksi dalam hari ini ARB, ya ini bisa juga pola dead cat bond. Jadi hindari dulu lah. Nih dia mantul kan 2 kali dia uji 640 gagal, dia turun nih. Jadi yang penting nggak jebol 575 aman. Tapi kalau jebol siap-siap ke terdekat dulu 530 uji dynamic support EMA 200. Kalau lewat ya siap-siap ke 500 sampai 480 target penurunan. Dan Excel juga ya sementara sudah minornya downtrend, tapi lihat besok dan lusa kalau dia mampu bertahan di atas 570 aman. Bisa aja dia bergerak sideways di 575 support dan resisten 640. Tapi kalau gagal bertahan di 575 ya siap-siap pola dead cat bond dan arahnya bisa turun lebih dalam. Target saya bisa sampai 500 dan 480. Seperti itu untuk Era. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup naik tipis 0,67% ke harga 2.990. Asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik ini masih aman ya, karena koreksinya hari Senin dengan volume kecil. Hari ini sempat rebound, tapi kemungkinan masih tertekan atau dia memang gagal breakout 3080. Ini ada resisten minor di 3080, dia gagal breakout dan dia turun lagi. Ya ini menurut saya juga masih bisa untuk di watchlist, tapi harga sekarang itu sudah di pertengahan. Cut loss-nya 3,67%, target profitnya 2,8%. Jadi risk reward-nya masih besar risk-nya ya. Nah, besok nawar kalau dikasih koreksi ke 2.950 itu bagus. Harusnya spekulasi buy aja. Cut loss-nya tipis dan target profitnya 2 kali daripada harga cut loss. Jadi seperti itu. Untuk Tebik masih bisa dipantau dan Tebik masih aman selama di atas 2.900. Seperti itu untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini terkoreksi 1,52% ke harga 1.295. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower masih bergerak sideways di range harga supportnya 1.280 dan resistennya 1.380. Ini Tower di area support. Kalau mau coba spekulasi buy ya ini saatnya. Tapi belum tentu juga naik ya. Jangan mentang-mentang beli di support lalu mikirnya akan ada pantulan. Ya harus punya strategi. Tetap punya trading plan, misalnya skenario-nya jebol support 1280 bisa cut loss dan target profitnya tadi 1380. Nih 6%, profitnya cut loss-nya bisa aja ditoleransi sampai 1270 atau 1265, itu sekitar 2%. Jadi risk reward-nya 1:3. Yang penting jebol 1280 cut loss saja karena ada potensi untuk turun lebih dalam. Seperti itu untuk Tower. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan
dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.